Alhamdulillah, aku merasa aku adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Mungkin tidak ada yang lebih bahagia selain diriku ini. Ini perkataan yang benar. Padahal beliau berbaring di kamar 4 tahun sakit. Karena beliau bisa mengetahui hikmah dari sakit. Lanjut, hadirin. Jadi, apakah kaya pasti bahagia? Tidak? Tolong jawab. Tidak atau tidak tahu? Mungkin belum, karena belum nyoba ya. Kalau saya hakul yakin orang kaya itu belum tentu bahagia. Kecuali, dua, menjemputnya jadi amal soleh, dan ketika sudah punya jadi amal soleh, di sanalah bahagia. Coba punya istri yang cantik jelita, kira-kira bahagia tidak Pak? Kenapa wajahnya jadi melongo begitu ya? Jangan ngebanding-banding Pak. Rumah tangga itu tidak membuat bahagia, kecuali rumah tangga yang memang dijadikan amal soleh. Istri bapak itu tidak membahagiakan bapak Pak, kecuali kalau menyikapi istri jadi amal soleh. Kelebihannya disyukuri, bapak bisa beruntung, fakana khairullah, kekurangannya disabari dan dibantu diperbaiki, fakana khairullah, maka itu baik. Jadi kalau lihat sekarang berita para koruptor itu ya, stres sekali mereka tuh. Apakah punya mobil bagus bahagia? Tidak sama sekali. Dunia ini hanya menyenangkan lahir, bukan batin. Batin itu senangnya kalau jadi amal soleh. Jadi misal ya, ini koruptor, na'udzubillahi min dzalik. Dia mencari rezekinya, bukan mencari, menjemput rezekinya dengan cara yang batil. Pasti tidak bahagia. Bukan kira-kira, ini pasti Pak. Pasti tidak tenang. Karena setiap dosa itu dua. Satu, gelisah. Dua, takut ketahuan orang. Jadi selama bekerja saja dia takut terbongkar. Nah sekarang yang sedang risau itu pasti yang culas-culas, tambah lagi risaunya. Allah kalau mau tuh mudah saja ya membongkar. Makanya kalau menjemput rezeki itu tenang saja hadirin. Saya bacakan sebuah hadis sahih ini. Penting ini hadis ini. Kalau paham hadis ini kita akan jauh lebih tenang ya. Hadis sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hamma faraqallahu alaihi amro." Barang siapa yang duniawi ini menjadi cita-citanya, dikagumi orang, kaya raya, pokoknya dunia saja, tidak ingat akhirat. Maka yang pertama adalah faraqallahu alaihi amro. Allah akan membuat urusannya itu ribet. Dari pagi sampai malam tuh ruwet. Namanya Mbak ruwet dan Mas ribet. Ya. Masalah aja. Dari mulai bangun itu pasti ribet. Apa aja jadi masalah. Termasuk pekerjaannya. Jadi nyaris mau sarapan tidak ternikmati. Gimana ini sudah beres belum? Gitu. Kan udah saya suruh marah-marah di mobil. Padahal mobilnya mobil bagus. Yang benar dong ngambek. Sampai ke kantor emosi. Rapat marah-marah. Makan siang jengkel. Mau pulang harusnya kita tuh untung 9 miliar. Kenapa cuma untung 8,9? Begitu. Beda 100.
ruwet, mau tidur susah tidur. Susah. Ini saya ada kawan belum dapat hidayah, baru bisa tidur jam 4 pagi, Pak. Jadi kalau nelpon tuh malam, ngajak main lagi malam. Luar biasa. Susah tidur karena memikirkan dunia. Karena memang oleh Allah dibuat ribet. Jadi urusan tuh enggak membuat tidak bisa menikmati dunia yang ada. Mau kasur empuk, mobil mewah, ribet saja. Yang kedua, waja'ala faqrahu baina ainai. Nah, ini yang repot nih. Oleh Allah dibuat di pelupuk matanya tuh faqrahu ainai. Takut miskin, fakir. Itulah walaupun udah banyak tetap nyari lagi. Terus saja. Enggak ada berhentinya. Udah untung banyak, pengen lebih banyak, pengen lebih banyak. Karena dia merasa tidak cukup dan dia akan kikir untuk kebaikan. Faqrahu baina ainai. Nanti ada ayatnya ya, ayat Al-Baqarah 268 itu ya. Kenapa orang jadi pelit? Kenapa orang bakhil? Kenapa sih ya? Di antaranya ini, karena cita-citanya duniawi, maka disimpan di pelupuk matanya. Dia orang-orang pecinta dunia nggak mau bayar zakat. Kalaupun bayar zakat fitrah, ya. Kalaupun bayar diusahakan di korting, cari konsultan zakat yang paling bijaksana. Pajak aja ada konsultannya itu hadirin buat ngakalin ya. Tapi kalau untuk zakat harusnya udah enggak ada. Berapa Bapak zakatnya? 600, bayar 700, bayar 1 M, takut ada yang luput. Tapi para pecinta dunia enggak mungkin bayar zakat. Pelit dia, Pak. Kecuali untuk ria, ya. Bangun masjid untuk ria, karena itu sebetulnya dia enggak ada kepentingan untuk mencari ridho Allah. Dia kepentingannya masjidnya supaya dikenal ini masjid saya, ini pesantren saya, ini yang membangun dia ya lebih suka membangun untuk kepentingan pujian. Nauzubillah. Yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan ia mendapat dunia menurut apa yang sudah ditetapkan Allah. Jadi tidak akan keluar dari ketentuan yang direncanakan Allah. Walaupun dia kerja keras siang malam, ya tetap saja dia bakal dapat apa yang sudah ditetapkan Allah baginya. Cuma dia menderita. Karena cita-citanya duniawi. Ingin dikagumi orang, ingin dianggap hebat, kaya, ingin dianggap sukses. Tidak ada kaitan dengan akhirat. Bagaimana yang akhirat? Waman kanatil akhiratu niyatahu, barang siapa yang memang bisnis itu, bekerja itu niatnya adalah jadi bekal akhirat, amal soleh. Yang pertama, jama'allahu lahu amroh. Yang pertama, Allah akan menghimpun urusannya itu. Jadi gampang. Karena semua urusan ada di dalam kekuasaan Allah. Kita perlu ini, Allah sudah tahu apa yang kita perlukan, digerakkan. Nego yang tadinya ruwet, dimudahkan. Kemudian kita perlu pendanaan, ada. Dimudahkan sehingga urusan itu tidak membebani. Bahkan selalu nambah syukur. Karena, oh ya Allah, oh. Mudah saja, ribet jadi kayak puzzle. Ting, teng, ting, teng. Begitulah kalau di lagu ini ya mudah aja. Bikin ini, ada yang mau beli, didatangkan, negonya lebih gampang. Jadi dalam urusan itu tidak nyesek ke hati itu. Itu ciri-ciri orang yang akhirat tujuannya tuh enggak worth it lah dunia ini untuk bikin galau, untuk bikin sedih, kecewa. Enggak tuh. Enggak ada di sini. Makanya yang kedua adalah
wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Dibuat oleh Allah hatinya tuh kaya, enggak ada luka-luka oleh duniawi ini. Selalu syukur. Enak sekali. Saudara punya sepeda jelek, murah, tapi puas dan bersyukur, lebih bahagia daripada sepeda ratusan juta tapi tidak bersyukur. Keluar model baru, aduh ini lebih bagus, mereknya keren, lebih ringan, otomatis, belum juga dinaikin, sudah maju, bisa. Baru beli HP bulan Desember, sekarang ada produk baru tahun 2023, bisa nyesek itu Pak. Mobil juga begitu. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia karena yaitu tidak kaya hatinya. Coba itu, alhamdulillah. Jazakallah khair. Rezeki begini Pak. Ini kenapa putih Pak? Susu kambing. Bayangkan. Kambing siapa ya? Kambing kan punya air susu kalau hamil, bukan begitu? Siapa yang menghamili? Kita tidak tahu. Yang meresnya siapa? Memerah. Demi Allah Pak, kalau rezeki saya sampai ke sini, nggak usah pakai nyari kambing atau minta izin ke suami kambing dan sebagainya. Ada. Begitu nanti itu Pak, kalau kita cita-citanya akhirat, akan dibuat sedemikian rupa oleh Allah, tidak ribet hidup ini. Bisnis itu tidak ribet. Kerja itu tidak ribet. Musim mutasi bagi pecinta akhirat, rileks saja. Nggak ada takut. Wah nanti nggak dapat jabatan ini. Jabatan nggak lama lah. Cuman dah. Betul? Yang lama itu galaunya. Tinggal istiqoroh, kalau baik untuk dunia, untuk mudahkan, kalau baik untuk agama, baik untuk agama, untuk akhir dari urusan, untuk bekal akhirat, ini dimudahkan. Kalau enggak, jangan dan jauhkan saya darinya. Udah rileks saja, tidak usah, banyak pesaing, ya nggak apa-apa. Kenapa ribet dengan kompetitor? Kompetitor kan hamba Allah juga. Kompetitor itu Allah yang ngasih rezekinya. Tidak usah ribet. Apa yang untuk kita tidak akan jatuh ke orang. Apa yang untuk beliau nggak akan jatuh ke kita. Kompetitor itu cara Allah supaya kita belajar banyak. Tanpa kompetitor nggak menarik. Balap karung sendirian pasti memalukan, ya. Walaupun juara tidak berharga kalau lawannya TK. Kompetitor itu cara dari Allah. Katanya kalau dikejar anjing kita baru tahu larinya cepat. Benar? Tergantung anjingnya, Pak. Kalau anjingnya ompong, rabun, kita tidak lari. Nah, hadirin sekalian, makanya bisnis tidak usah pakai cemas-cemas. Yang membagikan rezekinya kan cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Tinggal luruskan niat, perbaiki cara yang Allah sukai. Kan amal soleh itu dua kuncinya. Niatnya lurus, caranya benar. Sudah, di situ saja. Nggak akan kemana-mana. Tidak usah pakai licik, tidak usah pakai korupsi, tidak usah pakai sumpah palsu, tidak usah pakai muji-muji berlebihan. Tenang saja. Kalau dagang ya sederhana aja. Ini mangga, bagaimana mangga ini manis atau tidak? Saya belum, tidak usah. Emang saya udah kunyah semua, nggak usah begitu. Kalau yang dicoba seperti ini Pak, saya kurang tahu apakah ini sepohon atau tidak.
Bapak coba saja ini. Wah maaf ya, makanya nggak cocok dengan yang saya harapkan. Iya Pak, nggak apa-apa. Nggak ada kecewa. Nggak ada kecewa. Mau beli mobil, kita jual mobil. Berapa harganya? Misalkan 150 juta ditawar. 50 juta ya, nggak usah kecewa ya. Nggak usah jengkel. Yang benar dong Pak, mau ngapain marah-marah. Bagi kita kan jualan tuh amal soleh. Tetap baik. Udah nego berhari-hari, ternyata nggak jadi. Namanya juga bukan rezeki kita. Tapi rezekinya rezeki pahala. Pahala sabar. Kita baik kepada klien, itu bukan supaya mereka beli. Kita baik kepada klien, itu sebagai amal soleh kita. Beli atau tidak, Allah nanti yang menentukan. Enak kan? Enak hadirin. Bisnis nggak bikin sakit hati, nggak bikin stres, nggak bikin galau. Kalau cita-citanya jadi amal soleh. Lalu yang ketiga ini yang paling enak nih bagi yang pecinta akhirat itu. Waja'ala ghina fi qalbih. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Nanti dunia ini, jatah kita itu ini ya. Ini di negara antah barantah. Sudah pakai seragam lengkap, di sini pistol, di sini borgol. Terus begini, minta-minta ke supir. Segagah apapun seragamnya, selengkap apapun perlengkapannya, setinggi apapun pangkatnya, kalau sudah minta-minta ke makhluk, hakul yakin dia menjadi hina. Supir itu katanya Pak, kalau mau ngasih ke yang suka ya malakin, diludahin dulu. Sing cilaka, mencret ambeien. Pernah dengar seorang supir cerita gitu. Karena saya susah-susah nyari uang. Ini tinggal malak. Memang waktu salamannya ramah ya. Tapi sebelumnya dilaknatin dulu itu. Tapi tidak ada wibawa. Pernah di sebuah kesatrian ada seorang komandan yang tidak ada wibawa sama sekali di depan prajuritnya. Karena ya begitulah, di depan prajurit dan di depan cukong. Kalau yang lain manggilnya komandan, jenderal, ini si cukong, manggil nama saja. Fulan, katanya ada urusan, bantuin tuh. Gak ada wibawa, penyebabnya. Dia menginginkan dunia dengan meminta-minta. Makanya orang-orang yang tukang minta-minta itu mau setinggi apapun pangkat jabatannya, nih ya mau lebaran sebentar lagi. Tidak sedikit itu pejabat atau siapa yang minta-minta ke pengusaha. Padahal sudah punya dan tidak minta juga sebetulnya sudah cukup. Tetapi karena fakrahu baina ainai, jiwanya jiwa miskin ya. Minta-minta terus. Nauzubillah min dzalik. Hadirin dengar ya, kalau kita udah hutang budi ke seseorang, kita tuh di bawah. Misal gini, ini saya mohon maaf ya, tiap ngantor kita nebeng, itu diminta dibonceng, nyegat. Mungkin yang ngebonceng ikhlas, tapi posisinya pasti jadi di bawah. Kita tinggal di pondok mertua permai. Udah mah anaknya dapat ya. Tinggal di sana. Listrik, air, beras, itu hakul yakin menantu wibawanya kecil. Karena jadi beban. Sama, orang-orang yang kerjanya minta-minta, walaupun pangkat tinggi, harta banyak, enggak ada izah sama sekali. Penyebabnya apa? Dia minta
aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahullah bima ata. Amat sangat bahagia orang yang diberi hidayah Islam, cukup rezekinya dan qanaah, puas hatinya dengan apa yang Allah berikan. Nggak usah kita ingin seperti orang lain, hadirin. Ingin mah bisa bersyukur aja, betul? Jangankan satu komplek, jangankan satu angkatan, seibu sebapak saja rezeki itu udah beda-beda. Ibunya sama, bapaknya sama, lihat nanti lebaran ya, ngumpul beda-beda. Mana yang bakal banyak dunia, kak sulung enggak. Enggak harus ngebangun, enggak harus sama. Betul? Halo? Jelas tidak nih? Ah, ini saya salah ceramahnya udah pada tua-tua begini ya udah nggak mempan. Kami mau udah bosan. Harusnya di kalangan pemuda. Karena saya suka dengar tuh ya motivator. Oh harus umat tunggu dulu mau apa ya? Kenapa kita didorong supaya kaya? Didorong itu supaya jadi amal soleh. Itu kalau pelatihan cepat kaya, yang makin kaya ya itunya aja. Motivatornya ya enggak, yang itu menyesek aja. Karena buat pelatihan aja minjem. Penyebab utama orang tercukupi itu takwa dan tawakal, hadirin. Karena dunia ini tidak ada harganya bagi Allah. Bagi Allah ya. Kalau saja dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, itu orang-orang yang tidak punya iman, yang ingkar ke Allah, tidak dikasih minum, walaupun seteguk pun juga. Saking dunia ini tidak ada harganya, gangster, pembunuh, yakuza, mafia, kartel Medellin, kasih saja dunia ini kan. Siapa yang kaya tuh, yang telon-telon itu apa? Yang punya, ya udahlah, yang mau siapa, yang Alibaba tuh, ya itu saya nggak hafal. Katanya kaya, isok mau digimanain? Nggak mungkin dia makan serestoran, ya kan? Cuman ngaku-ngaku itu yang katanya uangnya 56 miliar, apa pernah dilihat uangnya? Dipegang? Enggak, malah sibuk disembunyikan di sana sini pakai nama orang lain, stres. Udahlah, biasa-biasa aja hidup mah. Ya. Relax, kita tuh ingin bahagia, hadirin. Hidup ini untuk bahagia. Bahagia itu tidak ada kaitan dengan jumlah harta, tapi jadi amal soleh tidak. Waktu menjemputnya dan jadi amal soleh tidak. Waktu sesudah mendapatkannya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 268, Asy-syaitan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ada dua janji ya. Asy-syaitanu, setan, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan. Di sini janji dari setan itu adalah menakut-nakutimu dengan faqra,
dengan kefakiran, kemiskinan, wa ya'murukum dan menyuruh kalian bil fahsya'i, berbuat kejahatan, bakhil, tidak mau bayar zakat, tidak mau wakaf, tidak mau sedekah. Itu bisikan setan tuh membuat kita bakhil, nahan dan mencarinya dengan cara yang batil. Itu bisikan setan. Wallahu ya'idukum magfiratam minhu wa fadlan, dan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ada dua janji nih. Setan menjanjikan, membisiki kita, miskin kamu bahaya kalau kamu keluarkan uang kamu nanti berkurang, nanti kamu miskin, kamu tidak ada lagi, stres. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan tambahan karunia-Nya. Banyaknya orang milih janji setan. Takut miskin tuh. Takut berkurang. Kalau mau sedekah, raba dulu. Pegang, ada 100.000, ada 20.000, 20. Mail, kalau saya bisa sholat di sana, saya mau sedekah. Nah, beliau megang uang. Nanti kalau saya masuk mau saya sedekah 100.000 rupiah. Selesai, sukses. Aduh, langsung ngeluarin uang, kasih ke yang bagian kebersihan di sana. Waduh, yang bagian kebersihan itu terima kasih. Wah, doa banyak. Wah, hebat sekali doanya. Padahal cuma 100.000. Ketika mau belanja, perasaan masih punya 100 real. Hah? Kok jadi tinggal 100.000? Ketukar hadir. Kalau Allah mau ngambil, ya, jadi pahalanya ya 100.000, walaupun yang keluarnya 100 real. Jadi ketukar ngeluarin. Itu persis seperti yang kotak infak kita ingat. Pemuda lihat kotak infak, keluarin uang 100.000 dan 1.000. Aduh, yang mana nih? Saya belum ini. Akhirnya 100.000 lah yang dilipat, dimasukkan ke saku. Yang 1.000 masukin ke kotak infak. Baru juga masuk dari belakang ada yang nepuk, kakek-kakek. Apa kek? Ngasih uang 100.000. Luar biasa sih kakek nih. Udah tua nggak kelihatan kaya, sedekahnya 100.000, hebat juga. Masukin aja ke kotak infak. Baru juga masuk, ditepuk lagi. Pakai itu jatuh dari saku deh. Itu katanya lihat kotak infak tuh emosi sekali. Pahalanya cuma 1.000. Kalau Allah mau ngambil uang kita gampang tuh Pak. Seperti kasus saya nggak boleh nyebut nama ya. Yang udah capek-capek korupsi, udah disembunyikan di deposit box, udah stakar kebek ya enggak. Sekarang disita, kalau Allah mau ngambil, begitu. Harusnya sabar atau syukur. Kalau ketangkap, bingung. Harusnya syukur. Harusnya para koruptor itu berterima kasih sama KPK dan tim siapapun yang nangkep. Karena dengan ketangkep begitu, misal ya, ada yang ketangkep, jadi berhenti dia dari maksiatnya. Sengaja ngeluarin uang hasil tidak benar, susah. Kalau dipaksa gitu kan lebih aman. Betul? Ada seorang bapak-bapak pensiunan
Bu, Bapak mau tobat nih. Aduh, istrinya, Pak, ini yang saya mohonkan kepada Allah. Saya mohon Bapak tuh bisa tobat. Karena iya Bu, saya udah tua sekarang, udah tahu bahwa dunia ini nggak ada apa-apanya, cuman capeknya aja. Udah pensiun mau tobat. Ibu siap Bapak tobat? Bukannya siap Pak. Ibu itu memohon kepada Allah agar Bapak teh bisa tobat. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, siap ya Bu? Siap dong Pak. Nah Bu, ini rumah ini aslinya hasil ngaco Bu. Hasil nggak benar. Bapak gelisah terus. Kalau mati gimana di akhirat? Terus kita gimana Pak? Ya kita ke rumah perumnas itu yang dulu itu asli itu. Ya, yang itu iya. Jadi kalau tobat ya ini mau dikembali. Ada nggak tobat yang lain Pak? Ya. Ini mobil ini bujero dan sebagainya. Semuanya hasil nggak benar lah Bu. Nggak tenang makanya juga. Lah jadi nanti kita naik apa? Yaitu Honda C70 yang dulu itu zaman jujur. Wah ini kayaknya ada kesalahan tobatan nih Pak. Kadang orang lebih takut dengan penilaian makhluk daripada penilaian Allah. Ayo ini sebentar lagi Ramadan. Bersih-bersih. Jangan kebanyakan mikir kalau mau sedekah. Semuanya milik Allah. Dan ada juga kita nggak menikmati. Cuman catatan aja. Benar? Tabungan sekian. Gembira nambah. Apa? Kita nambah tua nih Pak. Saya ceramah di sini udah berapa tahun? 10 tahun. Dulu lucu-lucu ini yang ada. Sekarang tambah lucu kita Pak. Ya, dulu 2010, 11 di sini. Udah 13 tahun yang lalu. Sekarang lebih penuh ya enggak? Karena dulu masih lincah, sekarang tinggal tobat. Dunia nggak ada apa-apanya, Pak. Nggak ada apa-apanya. Coba kita sekarang mau makan terus-terusan daging kambing, kolesterol. Ayo kita makan durian, asam urat. Nasi udah dikurangin, udah dikit kita ini makanannya. Dulu belum punya uang pengen makan enak, nggak kebeli. Sekarang punya uang bisa kebeli tuh restorannya, nggak bisa dimakan. Mau gimana kan? Dunia emang kayak gini, gak ada apa-apanya, gak worth it. Dunia ini membuat kita galau, sedih, kecewa, berantem. Mau apa? Dunia ini gak ada apa-apanya. Sama istri berantem masalah uang. Apa ini kan? Kemana Bu? Uang yang tadi 50 ribuan. Maaf Pak tadi. Aduh, mau ngapain 50 ribu aja berantem? Hah? Piring pecah, kerudung kena setrika. Apa sih yang gitu-gitu bikin ngambek? Hah? Halo? Mobil kegores, ngambek. Ini sepatu keinjek, ngambek. Udah itulah, cepat meninggal aja sana. Dunia ini nggak ada apa-apanya. Mati juga nggak kita bawa. Ini saya baru baca di berita tentang salah satu orang terkaya di Amerika, udah meninggal sekarang. Dia sebetulnya bukan kekayaan dia, tapi saudaranya kaya nggak punya keturunan meninggal. Jadi semua hartanya sangat banyak, tapi jiwa kikirnya luar biasa. Sampai anaknya sakit nggak mau bayarkan tuh Pak. Anak sakit mandi air hangat tidak boleh. Dan dia sendiri pakai bajunya yang lusuh, saking tidak mau mengeluarkan uang. Dan kalau dia sakit, datangnya ke klinik amal. Dan mati juga tidak dibawa. Luar biasa nih. Orang yang pelit, kedekut, buntut kasir, cap jahe, mere gehese,
tidak akan pernah bahagia. Sibuk berkurang. Begitu saja. Yang sibuk ngelihat terus rekeningnya, selamat menderita. Rekening di sisi Allah. Ayo, ini masjid ini qadarullah, Allah perbaiki sebagai ladang amal. Bagi Allah mudah Pak, bikin masjid beres sekaligus mudah. Allah tinggal gerakan aja hambanya seorang. Udah saya lunasin ini 25 miliar, beres. Tapi dibagi menjadi ladang amal bagi kita. Orang yang cerdas kalau lihat ladang wakaf tuh pasti dia mau wakaf. Dan kalau kita berwakaf jangan hanya untuk kita, untuk orang tua. Ya, kita kebagian juga pahalanya. Tapi kita termasuk bakti ke orang tua. Berapa sih Pak ini? Kan? 11 M. Besar kecil? Nggak ada apa-apanya 11 M dibanding 56 M itu ya. Jebet-jebet aja yang punya uang belum tentu Ramadannya akan datang masih hidup. Benar? Nanti tiap orang sholat di sini kita kebagian pahalanya, tiap yang wudhu kita kebagian pahalanya, tiap yang itikaf kita kebagian pahalanya, tiap yang di sini baca Quran kita kebagian pahalanya. Itu cerdas namanya. Bandingkan dengan uang yang disimpan, kita mati direbutin itu oleh anak. Belum tentu anak mau berwakaf atas nama kita. Betul? Beda Pak. Kita ke anak sakit, kita mati-matian. Ingin anak sehat ya? Kalau waktu anak-anak kecil coba lihat. Kalau sakit, pinjam sana, pinjam sini. Segala dipikirkan. Mau kita tukar nyawa demi anak kita agar dia sehat. Ya, kalau kita udah tua, ya saya nggak tahu. Mungkin beda ya. Anak lihat orang tua sakit-sakitan belum tentu seperti kita dulu lihat anak sakit-sakitan. Mungkin ada, udah lama nih bapak sakitnya. Gimana biayanya ya? Atau enggak lebih cepat aja? Kan dosa tadi ngarap-ngarap orang tua meninggal gara-gara jadi beban. Berapa anak yang ngarap-ngarap orang tua meninggal kalau anak kurang iman gara-gara lihat warisan. Betul? Berapa banyak anak yang bertengkar adik kakak, ancur-ancuran gara-gara warisan. Nggak ingat ke kita. Makanya mumpung hidup, ayo Aki, kita udah membanting-banting tulang, meres-meres keringat. Nih ada Allah takdirkan ladang amal. Gak usah ragu-ragu. Ciri orang yang bertakwa, ciri orang ahli sorga, alladzina yuntikuna fis sarra'i wadarra. Orang yang menafkahkan, senang menafkahkan, berinfak dalam lapang dan sempit. Ayo mau bahagia, banyak sedekah. Mau sehat, banyak sedekah. Mau urusannya dibereskan oleh Allah, sedekah aja yang banyak. Sakit, udah ambil sedekah. Jebet aja sedekahnya. Udah gitu doa, ya Allah sembuhkan saya. Ada kan yang, maaf ya, seperti sakit borok yang tidak bisa sembuh. Nanya ke seorang ulama, sedekah, bikin mata air, bikin air. Sedekah air maksudnya. Airnya dicarilah di kampung yang sulit air. Paling cuma ngeluarin 100 juta untuk ngebor, itu juga udah banyak. Sembuh. Ya Allah lah yang menyembuhkan. Yang sulit sekali disembuhkan, apa dah uang 100 juta dibanding dengan uang yang
bahagia, jadilah ahli sedekah. Sedekahlah yang membuat kita dibahagiakan oleh Allah, kita dimuliakan oleh Allah. Tidak ada orang yang pelit dicintai tetangganya, enggak. Orang-orang yang dermawan yang dicintai, didoakan, dimuliakan. Dan jangan suka nanggung-nanggung ya. Kalau ke toilet umum gitu, jangan 2000. Ada tuh Pak yang ke toilet umum, pas lagi nunduk tuh yang jaganya, langsung dia keluar menyelinap. Padahal 2000 aja. Padahal dia nahan mau ke toilet itu 2 jam di jalan sampai melotot. Giliran sedekah, jebet kasih tuh petugas itu 100.000. Pasti dia kaget. Enggak salah ngambil Pak? Enggak. Ya Allah, seumur hidup baru sekarang ada yang ke toilet 100.000. Lancarkan urusannya, muliakan dunia akhiratnya, angkat derajat anak-anaknya. Gara-gara 100.000 bisa diundang umroh, bisa sembuh dari sakit, bisa lepas dari hutang. Medsos, MQTV, Facebook, TikTok, dan sebagainya. Insya Allah nanti AA di Istiqlal, kalau jam 9 Al-Mukarram Habib Nabil Al-Musawwa, dan AA bagian selanjutnya. Ya, silakan kita silaturahim di Istiqlal pada hari Ahad ini. Niat yang lurus, datang lebih awal, kalau bisa wudhu dari rumah, bersedekah terlebih dahulu, sepanjang jalan banyak istighfar, sholawat, dan jaga pandangan. Semoga Allah memuliakan dengan niat mencari ilmu yang ikhlas. Terima kasih saudaraku sekalian yang lewat medsos, sudah jam 6. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Masjid Al-Hakim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas ilmunya. Menuntut ilmu adalah hak dan kewajiban kita bersama. Oleh karena itu, Nisa Sekolah hadir untuk membantu menurunkan angka putus sekolah di Indonesia. Sahabat, jadilah jembatan cita-cita anak bangsa dengan menjadi orang tua asuh mereka. Setiap ilmu yang mereka amalkan, insya Allah akan menjadi pahala jariah yang akan terus mengalir kepada kita. Labbaik Allahumma labbaik. Ramadan sebentar lagi. Saat Ramadan datang, berumrohlah, karena umroh di bulan Ramadan senilai dengan pahala haji. Daftarkan umroh Ramadan bersama MQ Travel. Keberangkatan di bulan April 2023. Tersedia pilihan program itikaf di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Follow Instagram kami @mqtravelofficial atau hubungi nomor hotline kami di 0812 900 900 11. Yuk daftar umroh Ramadan bersama MQ Travel.
Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah menyimak kajian MQ Pagi. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa untuk follow sosial media Aagim di Instagram @aagim, Facebook fanpage Kiai Haji Abdullah Gimnasyar, dan sahabat sekalian yang ingin kursus singkat menata hati, dapat follow Twitter AA di @aagim. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih sahabat. Jazakallah khairan katsira.